Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bonsai Deso. Gimana sahabat kabarnya hari ini? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dilancarkan semua rezekinya, amin. Nah, oke sahabat, jadi kita hari ini akan memproses bahan bonsai anting putri ya. Jadi proses pemilihan tunas ini memang sangat-sangat krusial ya ketika awal-awal seperti ini untuk pembuatan gerak dasar. Karena kenapa? Ketika mata tunas yang kita inginkan itu dia tidak pas, itu nanti kedepannya juga konsep itu akan berubah ya teman-teman. Nah, di video kali ini akan coba kita bahas tuntas untuk masalah pertunasan atau mata tunas bahan bonsai anting putri. Seperti apa untuk tipsnya dan bagaimana solusinya, karena semua permasalahan itu insya Allah ada solusinya ya teman-teman. Kita akan coba langsung cek dulu bagaimana untuk gerak dasarnya, karena ini kita lihat sekilas juga untuk tunasnya sudah subur dan memang ada beberapa yang belum pas ya sepertinya. Kita coba lihat langsung ya teman-teman. Oke, kita langsung buka dulu dan kita coba cek untuk akarnya ya. Ini langsung saja ya teman-teman, karena memang untuk sahabat-sahabat kita yang ada di luaran sana masih banyak sekali ya ternyata mempertanyakan masalah mata tunas atau tunas seperti ini ya. Tunas terlalu panjang, tunas terlalu pendek, dia mata tunasnya tidak pas atau tidak kiri kanan, yang seharusnya itu dia depan belakang malah di atas dan di bawah. Bagaimana solusinya? Nah, kan itu sebenarnya sudah pernah saya jelaskan ya di video saya sebelumnya itu. Cuman ini akan kita buatkan ulang supaya benar-benar jelas ya teman-teman, karena untuk di video saya sebelumnya itu tidak fokus seperti ini ya teman-teman. Kita sambil konsep, sambil kita bahas tentang media. Kalau untuk yang ini kita akan coba langsung bahas masalah pertunasan ya. Oke, jadi untuk yang pertama ya teman-teman, ini sambil kita bongkar untuk akarnya, kita lihat cek dulu untuk akarnya. Jadi untuk yang pertama ya teman-teman, ketika kita mengalami tunas itu dia tidak pas kiri kanan ya, seharusnya untuk tunas itu dia kiri kanan. Ini bisa kita langsung praktekkan ya. Ini kelihatan nggak ini? Sebentar ya teman-teman. Nah, seharusnya mata tunas itu dia kiri kanan ya, atau depan dan belakang ya teman-teman. Jadi harusnya dia depan dan belakang seperti ini, dia malah mata tunasnya itu di bawah dan di atas. Solusinya bagaimana mas? Solusinya kalau saya pribadi ada dua ya teman-teman. Yang pertama kita nolkan ulang. Terus yang kedua itu kita pakai kawat dan agak sedikit dipelintir ya. Ini contohnya seperti ini. Ini kan dia atas dan bawah ya. Kita agak sedikit pelintir seperti ini. Nah, agak sedikit kita pelintir seperti ini. Posisi dia sudah ke depan dan ke belakang kan teman-teman. Makanya untuk fungsi wiring, fungsi kawat juga bisa menanggulangi masalah-masalah tersebut ya. Itu dia yang pertama. Terus kalau saya pribadi ketika dia tunas itu dia sudah besar, terus kita wiring dia agak sedikit susah dan harus didobel-dobel, biasanya saya mengambil kesimpulan itu saya nol ya teman-teman. Saya nol, misalkan ini ada mata tunas, kita press dulu, kita press segini ya, jangan langsung press habis ya teman-teman. Press segini kalau dia sudah besar loh ya, press segini, kita tunggu mata tunas dia yang paling pas. Positif kan kalau untuk dia anting putri, ketika dia dipres seperti ini kan nanti trubus baru kan banyak sekali ya, biasanya ada 3 atau 4, bahkan malah bisa lebih ya untuk trubus baru yang akan muncul di satu titik tumbuh tunas. Nah, ketika dia sudah seperti itu, tinggal kita pilih mata tunas dia yang pas. Nah, jadi seperti itu untuk solusinya. Itu yang permasalahan yang pertama ya. Terus untuk yang kedua ini, oke, untuk tips yang kedua ini sering sekali mempertanyakan masalah pembesaran pengelosan pada cabang-cabang yang kita inginkan, ya kan? Jadi teman-teman ini banyak sekali menanyakan hal tersebut. Ini kita langsung contohkan lagi ya, biar teman-teman bisa paham ya. Aduh.
Nah, jadi untuk yang kedua ini, untuk pembesaran cabang yang kita loskan. Ini misalkan ini kita kasih sampel ya. Misalkan cabang ini yang kita loskan, ya kan? Cabang yang ini kita loskan. Bagaimana Mas kalau dia itu untuk pengelosannya di samping-samping sini itu dia ada tunas-tunas banyak atau tunas-tunas air banyak? Apakah dibuang atau tidak? Kalau saya pribadi ya teman-teman, kalau saya pribadi prinsip saya semakin banyak cabang, semakin banyak tunas air atau tunas baru dia yang muncul, itu semakin cepat untuk pembengkakan pengelosan yang kita lakukan. Cuman dalam catatan seperti ini, kalau saya pribadi, kalau di sini dia banyak banget tunas ya, banyak banget tunas, sedangkan yang ini yang kita pakai di sini nanti yang bengkak yang di sini ya teman-teman. Solusinya bagaimana? Solusinya ketika kita mau membesarkan ini, yang di bagian ini ya, kalau saya pribadi 3 ruas ya, 1, 2, 3 ya, mentok-mentok 4 lah ya, 4 ruas itu ini kita bersihkan ya teman-teman. Kita bersihkan karena kenapa? Yang kita fokuskan itu yang di daerah sini. Misalkan di sini nanti keluar tunas baru, kita loskan. Semakin banyak tunas itu akan semakin cepat pembengkakan batang yang kita loskan ini tadi. Ini kita jaga-jagain. Kenapa saya habiskan? Karena seperti ini. Ketika dia di sini tadi dia banyak tunas, itu pasti bengkak. Yang kedua, ketika dia di sini ada tunas lagi, misalkan langsung kita ambilin contoh. Nah, misalkan di sini sudah terubus lagi nih. Ini di sini terubus lagi. Itu nanti kalau kita biarkan, tidak kita seleksi, biasanya di sini dia ikutan sudah bengkak duluan karena dia tak ketarik oleh cabang ini tadi ya, atau pertunasan ini tadi yang seharusnya itu belum layak di cutting karena pembesarannya masih kurang. Di sini dia sudah besar duluan ya teman-teman. Makanya ini harus kita bersihkan supaya itu tadi dia benar-benar fokus dulu ke sini ya teman-teman. Jadi seperti itu. Kalau saya pribadi seperti itu ya. Supaya teman-teman bisa belajar bareng ya, karena di sini saya juga belajar dari pengalaman ya teman-teman, dan dari senior-senior lainnya. Oke, ini kita coba lihat untuk bahan bonsai ini ya. Untuk bahan bonsai ini kemarin sudah kita buat konsep tipis-tipis ya. Dalam artian ya masih seadanya dulu. Nanti untuk hasilnya seperti apa kita coba lihat ya. Dan kita langsung seleksi tunas-tunasnya saja. Untuk seperti ini biasanya memang mata tunasnya itu belum pas ya, kadang-kadang belum pas. Ini sebagai tarian dulu. Sebagai tarian dulu, nanti bisa kita ulang lagi ya setelah pohon ini benar-benar maksimal suburnya. Ini sudah subur sekali, cuman ini nanti akan kita kasih kita kasih pupuk karena dia sudah waktunya kita kasih pupuk ya teman-teman. Untuk usia penanaman kurang lebih sekitar 2 bulan untuk bahan ini. Ya, ini kita pilah satu-satu. Oke. Nah, ini pasti nanti ada pertanyaan lagi ya dari teman-teman. Mas, gimana kalau untuk tunasnya itu atau cabangnya itu dia sudah besar, cuman kita sayang untuk mengulang lagi atau kita nolin lagi. Kalau saya pribadi, misalkan ini ruasnya panjang ya. Ini ruasnya panjang. Di sini dia untuk mata tunasnya. Itu saya untuk pengenolannya itu nanti di deket pangkal ini biasanya dia ada mata tunas, biasanya seperti itu kalau untuk anting putri. Jangan kita nolkan habis ya, kita kasih sepis supaya yang di sini yang keluar nanti, dan yang keluar nanti biasanya mata tunasnya dia lebih rapat. Jadi seperti itu ya. Untuk media tanam seperti biasa saya pakai pasir bangunan tok ya teman-teman. Pasir bangunan, untuk atasnya ini saya pakai pasir Malang sebagai topping saja.
sebagai topping atau sebagai pemanis ya. Karena kalau pakai pasir Malang full, aduh, bangkrut ya teman-teman. Untuk pemberian pupuk ini sudah waktunya kita kasih pupuk, karena dilihat dari pertumbuhan dan usia tanam juga ya. Sebenarnya kalau untuk usia tanam ini sebenarnya tidak menjadi patokan ya. Kalau saya lihat dari pertumbuhan pohonnya. Kalau pertumbuhan pohonnya itu dia narik terus dan tidak ada tanda-tanda setak ya atau busuk akar, itu contohnya seperti ini deh. Contohnya seperti ini. Nah, tunas-tunas seperti ini itu dia bisa dikasih pupuk ya teman-teman, karena di sini kan narik terus nih. Nah, misalkan masih program, kalau bisa kita buang seperti ini untuk bunga-bunganya, supaya nutrisi itu dia tidak larinya ke bunga, karena bunga itu memerlukan nutrisi yang sangat banyak ya teman-teman. Itu memang prosesnya seperti itu di pohon apapun ya. Oke, sudah mulai terlihat untuk gerak-gerak dasarnya, tunas-tunasnya. Nanti tinggal kita pilih-pilih saja mana yang mau dipakai, mana yang enggak. Setelah itu kita wiring, kita loskan. Kalau tidak di wiring bagaimana Mas? Ya tidak apa-apa, pakai teknik cutting aja ya teman-teman. Cuman kalau teknik cutting memang kalau pure tidak ada kawat biasanya memang lama, cuman dia jadinya luar biasa ya. Selera kalau itu. Yang saya rekomendasikan bener-bener untuk teknik cutting itu saya biasanya menggunakan di sancang ya. Di bahan bonsai sancang itu biasanya saya pakai teknik cutting juga ya. Oke, sudah terlihat lebih jelas. Tinggal kita pemilihan tampak depan ya. Sip. Kita buang saja. Oke, kita coba cari dulu untuk tampak depannya yang mau kita pakai dari mana nih. Nah, kita coba lihat dulu. Untuk tampak depan dari sebelah sini juga bagus ya. Ini kita pakai untuk cabang pertama, ini untuk cabang kedua, ini untuk terusannya. Itu untuk opsi yang pertama ya teman-teman. Nah, dari sebelah sini juga bisa nih. Terus opsi yang selanjutnya seperti ini juga bagus ya. Ini bisa kita pakai untuk cabang pertama, atau mau pakai yang ini untuk cabang kedua. Untuk terusan bisa kita pakai yang dua ini ya. Tuh, itu opsi yang kedua. Nah, ini langsung kita eksekusi saja ya, karena ini nggak kita pakai ya. Oh, bisa jelas ya teman-teman. Terus opsi yang ketiga, coba kita lihat. Dari sebelah sini juga bagus nih. Dari sebelah sini juga bagus. Ini bisa kita pakai untuk cabang pertama ya, karena di sini ada akar dominan. Terus untuk cabang keduanya kita pakai yang di sini, atau mau pakai yang dari sebelah sini juga bisa. Kalau memang mau dari sebelah sini, berarti nanti ini kita nolkan ulang. Untuk terusan kita pakai yang di sini. Ini nanti kita rapikan lagi ya teman-teman. Untuk konsepnya ini masih banyak sekali nih. Nah, mungkin cukup seperti itu ya sharing kita hari ini. Ini kita biarkan dulu supaya lebih narik. Mungkin 1 minggu lagi akan kita lanjutkan untuk pembuatan gerak dasarnya ya. Oke, jadi cukup sekian. Semoga menginspirasi, semoga bermanfaat. Misalkan ada pertanyaan,
bisa teman-teman tulis di kolom komentar atau sharing bersama di kolom komentar ya, karena di sini juga saya masih belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.